Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, duduk-duduk kita ini dalam rangka mempelajari kisah-kisah dari para nabi dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan kisah itu kita bisa mengambil pelajaran, mengambil tauladan agar lebih bersemangat dalam rangka menjalankan perintah-perintahnya sekaligus menjalankan sunnah-sunnahnya. Para jamaah sekalian, di sela-sela waktu menunggu taubat daripada 3 orang yang ditangguhkan itu kemarin, yaitu ternyata sampai 50 hari, yang kemarin sudah kita bahas, ada seorang wanita Ghamidiyah atau wanita yang berbangsa Ghamidi, ini datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni, tahhirni." Wahai Rasulullah, tolong bersihkan aku, tolong sucikan aku. Kenapa wahai engkau wanita? Zanaitu, ya Rasulullah, saya telah berzina. Apa? Kamu berzina? Benar ya Rasulullah. Atau jangan-jangan hanya mimpi? Coba pulang dulu. Pikir-pikir dulu, itu mimpi apa sungguhan? Akhirnya wanita ini pulang. Kemudian setelah dipikir-pikir, temenan, gitu. Memang berzina. Datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya memang benar-benar berzina. Lalu apa kata Nabi? Coba dipikir lagi, barangkali cuma pegang-pegangan, barangkali, gitu. Cuma megang-megang apa gitu mungkin. Pulang lagi, pikir lagi, pulang lagi orang ini. Pikir-pikir lagi, datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, benar saya telah berzina. Tolong sucikan saya. Nabi masih memberikan tenggat waktu. Gini saja, kita tunggu, ya. Kalau memang benar-benar berzina, kita tunggu hamil apa enggak? Berarti nunggu berapa bulan, Bu? Berapa bulan? Baik, ini janin ini terasa? 3-4-an. 3-4 bulan. Gini saja, pulang dulu, kamu pulang dulu, tunggu. Apakah kamu hamil apa enggak? Kalau hamil, berarti kamu benar-benar berzina. Kemudian wanita ini nunggu sampai 4 bulan. Setelah 4 bulan ternyata memang benar, dia hamil. Sudah mulai mual-mual. Kemudian wanita ini kembali mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, benar ini ada isinya. Berarti saya benar berzina. Nabi masih mengatakan begini, kalau begitu tunggu bayimu sampai lahir. Kembali lagi. Berarti butuh berapa bulan lagi? 4 ditambah 5 bulan lagi. Bayinya lahir. Setelah bayinya lahir, datang lagi kepada Nabi. Luar biasa ini. Mau tobat, tobatnya tahu Bu, dinapakno. Karena wanita ini sudah pernah beristri, maka tobatnya adalah dia dikubur segini, badannya dikubur, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Itu tobatnya. Tetapi wanita ini tetap kekeh untuk kembali lagi. Akhirnya setelah melahirkan, wanita ini kembali lagi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Apa kata Nabi? Kalau begitu susui dulu sampai susuan yang sempurna. Berapa tahun? 2 tahun. Akhirnya wanita ini kembali lagi untuk menyusui anaknya ini. 2
2 tahun kemudian balik lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah menyusui anak saya. Kalau begitu pastikan bahwa anakmu nanti ada yang merawat. Pastikan anakmu ada yang merawat. Akhirnya wanita ini kemudian pulang, 2 minggu kemudian kembali kepada Nabi dan mengajak orang yang mau merawat anaknya itu. Sekali lagi luar biasa ini ya. Nah, mungkin kalau orang-orang sekarang dikon balik 2 kali, ini mau tobat kok disuruh bolak-balik, gak langsung saja. Jadi bayi ini nanti sudah aman karena ada yang merawat, kemudian dilaksanakanlah hukuman itu. Napa hukuman Ibu? Napa? Dikubur, kemudian dilempari dengan batu sampai meninggal, yang disebut dengan rajam itu. Rajam. Ini bagi orang yang berzina yang sudah pernah mempunyai pasangan, mempunyai suami atau mempunyai istri. Nah, bagaimana kalau orang ini berzina tapi belum pernah mempunyai pasangan? Hukumannya apa? Dicambuk mi'atu jaldah, 100 kali. Dicambuk niku di napa? Digebluk nggih, digepui nggih, dipukul menggunakan rotan kalau sekarang nggih, rotan sampai 100 kali. Nah, para jamaah sekalian, akhirnya wanita ini kemudian sampai meninggal karena memang dirajam, dan itulah tobat bagi orang yang berzina yang sudah pernah mempunyai pasangan. Nah, yang perlu kita pahami adalah mengapa Nabi mengulur-ngulur waktu itu? Untuk apa? Sebab sebenarnya beliau menginginkan wanita ini tobat langsung kepada Allah. Sekaligus juga Nabi kasihan kalau melihat umatnya kemudian dihukum yang sedemikian rupa itu, yaitu dirajam. Tetapi wanita ini tetap kekeh untuk dirajam itu. Ini luar biasa. Maka kemudian setelah hukuman rajam ini, Allah menerima taubatnya dan Nabi berkomentar, andaikan tobat wanita ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka seluruh penduduk Madinah ini akan menjadi ahli surga. Luar biasa nih sahabat-sahabat dulu. Nah, para jamaah sekalian, kalau sudah begitu, maka dia akan terbebas dari hukuman nanti yang ada di akhirat. Kalau tobat langsung ini belum ada yang menjamin Allah mengampuni apa enggak. Tergantung tobatnya. Kalau sungguh-sungguh pasti Allah mengampuni. Tetapi tidak ada yang menjamin. Namun ketika yang dilaksanakan adalah dirajam sampai mati itu, maka Allah pasti akan mengampuni orang tersebut atau orang yang pernah melakukan zina itu. Jadi sekali lagi, kenapa Nabi mengulur-ngulur waktu? Sebab Nabi mengharapkan kamu tobat saja langsung kepada Allah. Toh tidak ada yang melihat, gitu ya. Maksudnya Nabi. Tetapi wanita ini tetap dengan keinginannya. Nah, pertanyaannya, zina yang bagaimana? Yang menurut Islam itu konsekuensinya adalah dirajam atau dicambuk 100 kali tadi. Yang bagaimana kira-kira, Pak? Zina yang kira-kira perbuatan itu dilakukan dan ada orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui ini tidak hanya melihat, oh ada orang berdua masuk ke kamar, enggak. Tetapi orang ini, dan orang itu jumlahnya minimal 2, tapi orang ini juga menyaksikan bahwa memang benar-benar berzina. Tidak hanya melihat 2 orang masuk ke kamar. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan. Nah, kalau sekarang mungkin, apa Bu? Direkam, direkam. Sehingga banyak yang tahu, masukkan alat kelamin laki-laki ke wanita itu semuanya tahu, atau ada 2 saksi yang tahu, itulah yang kena hukum
ta'zir. Kalau pernah menikah, dirajam sampai wafat, sampai mati. Atau kalau belum menikah, maka kemudian dicambuk sampai 100 kali. Jadi kalau ada orang berzina yang diam-diam, itu tidak bisa dikenai hukuman ini. Sebab tidak ada saksi. Ya. Jadi jangan main hakim sendiri kemudian di tempat pelacuran kemudian ini harus dirajam ini. Saksinya siapa? Tidak ada. Jadi kalau berduaan saja di kamar, tidak bisa dirajam. Sekali lagi, yang bisa dirajam adalah memang perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan. Ada banyak orang yang tahu, minimal 2 orang. Terus dosanya bagaimana? Ketika ada orang berzina yang diam-diam, tidak ada yang mengetahui, dosanya biar menjadi urusan dia dengan Allah. Dia mau tobat apa? Tidak. Kalau mau tobat dan sungguh-sungguh, insya Allah akan mengampuni. Maka para jemaah sekalian, pembelajaran bagi kita semua, terutama yang mempunyai anak sudah menginjak dewasa, kalau sudah ada lawan jenis yang sering dolin sendirian, apalagi pernah keluar bersama, langsung saja dilungguhno Bu nggih. Langsung ditakoki, sampean temenan apa enggak? Nek temenan, orang tuamu suruh ke sini. Ngoten nggih. Walaupun masih sekolah, Bu, nggih. Kalau masih sekolah kemungkinan anak ini akan mundur sendiri. Ya wis meneh-meneh bapaknya galak ternyata. Misal gitu, nggih. Inilah untuk menghindari hal-hal yang begitu. Sebab sebagian masyarakat kita ini, kalau ada yang anaknya begitu kemudian komentarnya begini, jarno wis padha gedene, wis padha ngertine. Nah, justru karena sudah sama-sama besarnya, itu yang berbahaya. Sebab tidak ada seorang pun yang terbebas, kalau itu orang normal, terbebas dari syahwat itu. Bahkan seorang calon nabi pun tidak terbebas. Anaknya yai, anaknya ustadz, kiai, nabi, itu tidak terbebas dari yang namanya syahwat. Nabi Yusuf itu nggih, yang waktu digoda sinten? Zulaikha. Itu Quran mengatakan begini, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan tatkala wanita itu menginginkan dan Yusuf sebenarnya juga menginginkan. Berarti kan Yusuf ini sebenarnya ada hasrat juga karena normal. Tetapi lanjutan ayat itu, laula ra'a burhana rabbi. Andaikan Allah tidak mengingatkan kepada Yusuf, andaikan Yusuf tidak melihat cahaya dari Allah, maka perbuatan itu akan terlaksana juga. Sebab Yusuf ini calon nabi, kemudian Allah melindunginya. Tidak pantas wahai Yusuf engkau calon nabi melakukan hal yang seperti itu. Jadi sekali lagi, tidak ada orang yang normal yang terbebas dari nafsu syahwat itu. Sehingga jangan ada kata-kata lagi wis padha gedene, padha ngertine. Sangat berbahaya, nggih. Jangan sampai kemudian dijarno kemudian sampai melakukan perbuatan zina. Sebab yang menanggung dosanya nanti tidak hanya anaknya tetapi juga orang tuanya. Maka ada makalah yang mengatakan al-ajallatu minasyaiton, bahwa perbuatan tergesa-gesa itu sebagian daripada perbuatan setan. Illa fi khamsati asya'a, kecuali pada 5 perkara. Fa innaha min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa perbuatan yang tergesa-gesa yang 5 ini justru sebagian dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah it'amud duyub idza nazala, segera menghormati tamu, ya, memberikan makanan, memberikan hidangan, lebih-lebih ketika tamu itu mau menginap. Yang kedua, wa tajhizul mayyiti idza mata. Yang kedua adalah yang tergesa-gesa ini justru sunnah, itu merawat jenazah ketika ada orang meninggal. Dan yang ketiga, wa tazwijil binti idza balagat. Yang ketiga adalah menikahkan anak yang sudah balik. Ini tergesa-gesa lebih bagus. Kalau sudah bolak-balik datangi lawan jenis, segera ditanya.
Sebab menghindari napa wau? Zina. Kemudian yang keempat, wa qada'ud daini idza wajaba. Yang keempat adalah membayar hutang ketika sudah jatuh tempo. Bahkan misalnya nggih, jenengan punya utang jatuh tempo pas waktu ziarah, itu harus izin kepada orang yang diutangi. Kalau ndak kemudian jenengan misalnya ada kecelakaan, naudzubillah, kemudian sampai wafat, maka itu akan menjadi tanggungan akhirat. Kemudian yang kelima adalah wa taubatu minaz dzambi idza farata. Yang kelima, taubat jika terlanjur melakukan perbuatan dosa. Dan riwayat yang lain menyebutkan di antara 5 itu adalah sholat. Sholat ini disuruh cepat-cepat, begitu azan dan sholat. Sebab dikhawatirkan, sudah azan, sudah waktu sholat, jenengan belum sholat. Tiba-tiba 2 menit berikutnya wafat. Nah, berarti kan punya tanggungan sholat. Maka supaya itu tidak terjadi, ketika azan segeralah sholat. Yang lain ditinggalkan dulu, biar selamat dari hutang karena meninggalkan sholat. Nah, para jamaah sekalian, sekarang kita fokus pada wa tazwijil binti, yaitu menikahkan anak yang sudah baligh atau menyegerakan menikahkan anak yang sudah perawan. Pertanyaannya adalah, apakah mengenal satu sama yang lain atau dua pasangan ini butuh waktu panjang, Bu? Pertanyaannya, butuh waktu lama menurut jenengan? Butuh waktu berapa bulan kira-kira atau berapa tahun? Sebab ada orang pacaran sampai 5 tahun. Sampai belenger. Begitu nikah, wis belenger. Akhirnya 2 bulan cerai. Soalnya begitu panjang masa pacaran ini. Sudah dihabiskan waktu pacaran. Sehingga waktu nikah sudah wis belenger meneh, wis pun belenger. Karena sudah terbiasa. Butuh berapa lama? Pinten kira-kira? 1 bulan? 1 bulan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana putri Nabi Syuaib ketika mengenal Musa. Ini di surat Al-Qasas nih kalau tidak salah. Jadi sebenarnya tidak butuh waktu lama, Bu, untuk mengenal orang ini baik apa enggak. Dan kita punya tuntunan, yaitu istikharah. Putrinya Nabi Syuaib itu ketika mengenal Musa, kemudian 2 orang ini berkomentar, putrinya ini kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya dia adalah seorang yang qawiyun amin. Qawiyun, kuat, aminun, dapat dipercaya. Padahal dia hanya sebentar kenal kepada Musa. Nah, disebut qawiyun sebab Nabi Musa itu ketika dikejar-kejar tentara Fir'aun, beberapa hari tidak makan, lemes dia sebenarnya. Tetapi melihat ada 2 wanita yang tidak mau berdesak-desakan mengambil air itu. Akhirnya Musa kemudian menolong 2 wanita ini. Sebenarnya Musa ini butuh pertolongan, tetapi dia masih bisa menolong orang lain ketika orang lain perlu mendapatkan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Akhirnya Musa ini disebut dengan qawiyun, orang yang kuat. Amin, nah, disebut dengan orang terpercaya sebab ketika salah satu di antara wanita ini atau putri Nabi Syuaib itu mendatangi Musa kemudian mengatakan, wahai saudaraku, Mas, bapakku pengen ngomong terima kasih. Jadi sampean diundang bapak saya untuk mungkin makan atau apa gitu. Nah, Musa kan tidak tahu jalannya. Sehingga Musa ini kemudian berada di belakang wanita ini. Nah, ketika berjalan dapat berapa meter itu, Musa ini mengatakan begini, wahai saudariku, Mbak, mohon maaf, terus terang kalau saya jalan di belakang sampean itu saya tidak kuat. Melihat sampean jalan itu tidak kuat. Apalagi angin silir-silir gitu. Tidak kuat saya. Gini saja, sampean di belakang saya. Sampean di belakang saya.
Kemudian nanti kalau belok sampean lempar batu. Kalau belok ke kiri nanti lempar batu ke kiri, kalau belok ke kanan lempar batu ke kanan. Akhirnya kemudian wanita tadi berada di belakang. Nah, dengan dua peristiwa ini kemudian wanita ini sudah bisa menyimpulkan bahwa Musa itu adalah seorang yang kuat dan dapat dipercaya. Cuma sebentar, nggak sampai 1 hari itu sudah bisa mengenal bahwa pemuda ini atau Musa ini adalah orang yang kuat dan bisa dipercaya. Kalau orang tidak bisa dipercaya di belakangnya, wah kesempatan nih, gak ono sing delok, dinikmati malah. Nah, kira-kira ngoten. Itulah yang terjadi kepada Nabi Musa dan 2 putrinya ini. Akhirnya apa? Salah satu di antara putri Syuaib ini mengatakan, "Spek mantu ayah." Kira-kira begitu. Spek mantu orang ini. Akhirnya Musa kemudian dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syuaib. Nah, para jamaah sekalian, lalu bagaimana kriteria kita ini? Atau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, barangkali nanti mencari pasangan atau mencari menantu mungkin. Yang sederhana saja seperti kisahnya Sayyidina Umar. Begitu mudahnya Sayyidina Umar ini memilih menantu. Sayyidina Umar ini mempunyai kebiasaan kalau malam keliling ke gang-gang gitu. Barangkali ada orang yang merintih. Seperti yang kemarin saya sampaikan, suatu saat di malam hari mendengar seorang wanita, andaikan bukan karena takut kepada Allah, maka ranjang ini akan saya buat bergoyang. Ini salah satu daripada apa yang didengar oleh Sayyidina Umar ketika berkeliling. Nah, suatu saat Sayyidina Umar ini mendengar di dalam rumah itu ada 2 wanita, yang satu anaknya, yang satu ibunya, penjual susu di pasar Madinah. Kata ibunya, "Wis campur ae ambek air, nggak apa-apa sedikit ae." Umar gak kira ngerti jadi ini. Padahal Umar mendengar. Umar tidak akan tahu. Kata anaknya ternyata begini, "Bu, benar Bu, Umar tidak tahu, tapi Allah tahu Bu, jangan dilakukan itu." Akhirnya Umar kemudian menyuruh Aslam itu, pembantunya yang biasa diajak keliling, "Tandai rumah ini." Tandai rumah ini, akhirnya dikasih tanda. Maka pagi-pagi Umar kemudian memanggil putranya yang bernama Asim, "Wahai putraku, maukah engkau menikah? Andaikan ayahmu ini masih punya keinginan menikah, pasti dia akan saya nikahi." Ini seorang presiden, Pak. Seorang khalifah. Belum lihat wajahnya, belum lihat yang lain-lainnya, sudah langsung ditawari anaknya itu. Dan anaknya mau. Anaknya mau. Jadi kriterianya napa wau? Jujur, dan takut karena Allah, gak macam-macam wis. Yang lainnya biar ngikut saja. Maka kemudian Asim ini ternyata mau, dan besok paginya Umar dan Asim ini putranya ini mendatangi rumah 2 wanita ini. Kata Umar, "Mbak, sampean yang tadi malam bilang dicampur aja, Umar gak kira ngerti." Langsung ketakutan ibunya. Langsung minta maaf, berhadapan dengan presiden, khalifah, ketakutan. Sudah gini sekarang, "Mana putrimu?" Model Umar, "Mana putrimu?" Dikira mau dihukum putrinya ini. Akhirnya putrinya keluar. Kemudian, "Maukah kamu menikah dengan anakku ini?" Langsung ditawari ngoten, Bu. Ya, wanita ditawari ngoten. Yang nawari presiden, langsung mau dan langsung nikah. Nah, dari wanita jujur ini nanti akan lahir seorang raja yang namanya Umar juga, yang terkenal sepanjang masa, yaitu Umar bin Abdul Aziz namanya. Itulah bagaimana Umar, Sayyidina Umar memilih calon mantunya. Tidak ruwet-ruwet, krungu api parani. Masalah yang lainnya, masalah pekerjaan, masalah wajah, urusan belakang. Yang penting dapat itunya. Nah, para jamaah sekalian, yang perlu kita ketahui bersama dan perlu kita pahami adalah anak yang lahir di luar nikah
Nggih. Anak yang lahir di luar nikah itu mempunyai konsekuensi. Yang pertama adalah nasabnya dihubungkan kepada ibunya, bukan ke bapaknya. Jadi tidak ada penyebutan nama bapaknya di belakang namanya. Seperti Isa, Isa bin Maryam, karena memang benar-benar tidak punya bapak kalau ini. Jadi kalau ada anak yang lahir di luar nikah, saya pernah tanya ini petugas KUA, itu ada keterangannya Pak. Jadi bin, kemudian nama ibunya. Kalau wanita ya binti, kemudian nama ibunya. Tidak ada nama ayahnya. Kemudian jika dipaksakan, jadi di akte itu tertulis siapa bin bapaknya, maka ini adalah pembohongan terhadap Allah sekaligus pembohongan terhadap publik. Ini luar biasa Bang, ngeri kalau menyampaikan ini, dan mungkin belum pernah jangan tahu nggih. Kemudian yang ketiga adalah tidak bisa mewarisi ayah biologisnya. Jadi kalau misalnya ayahnya ini punya harta kemudian meninggal, dia tidak berhak mewarisi hartanya. Kalau hibah boleh, kalau wasiat boleh. Lalu apa bedanya waris, wasiat dan hibah itu? Kalau hibah itu langsung masih hidup dikasihkan. Ini saya kasihkan itu, ini saya bagikan kepada ini. Jadi kan punya anak siap-siap mbok menawa namanya umur tidak ada yang tahu, kemudian dibagi sampean ini, sampean ini, sampean ini. Itu namanya hibah, okay. Tetapi kalau dia nulis ini dibagi ini, kalau saya sudah wafat, itu namanya wasiat, okay. Tidak ada hukumnya wasiat ini, tidak ada ketentuannya. Nah, kalau ada orang yang meninggal, kemudian dia mempunyai harta, itu baru harta warisan. Jadi tidak ada harta warisan itu terus dibagi ketika orangnya masih hidup, tidak ada. Itu bukan warisan namanya. Namanya apa, Pak? Hibah. Jadi anak yang lahir di luar nikah tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua yang sebenarnya dia adalah orang tuanya. Dan yang keempat, yang ngeri adalah jika anak itu terlahir wanita, sementara orang yang menghamili ibunya itu tidak jadi nikah dengan ibunya, maka suatu saat nanti kalau sama-sama wanita ini, anak ini sudah besar, maka hukumnya boleh dinikahi. Nikah dengan anak sendiri, boleh, tidak ada dosa. Tetapi dosa zinanya yang besar. Jadi ngeri Bung. Maka naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dan semua anak cucu kita terbebas dan terhindar dari hal-hal yang demikian. Kira-kira ngoten apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Karena tadi ada hukum-hukumnya, barangkali ada pertanyaan, tapi kalau ada nggih, silakan nggih. Nggih. Betul. Kalau wanita, nggih. Kalau wanita jelas yang jadi wali adalah hakim, tidak bisa bapaknya. Sama itu nggih. Sama itu sebenarnya, itu pembohongan publik gitu. Itu sama dengan menaruh kotoran di bawahnya karpet. Suatu saat nanti akan ini juga. Makanya ini konsekuensinya luar biasa itu. Maka jangan sampai kalau bisa, sebisa mungkin. Oleh sebab itu menyegerakan anak untuk menikah itu penting.
Kalau sudah bolak-balik diparani lawan jenis ya segera ditanya. Jadi masalah boleh dan tidak saya tidak jawab. Tetapi yang jelas ketika itu dilakukan maka itu adalah pembohongan publik sekaligus membohongi Allah itu. Ini saya katakan, saya sampaikan walaupun dengan saya sebenarnya mikir-mikir mau menyampaikan ini. Karena memang sebagian kita ini ada yang begitu. Ini berat. Dan hampir-hampir tidak pernah disampaikan. Karena memang ini berat. Jadi sekali lagi, kalau tertulis begitu ya itu pembohongan namanya. Maka di KUA itu, akte kelahiran itu, ada keterangannya Pak. Saya pernah tanya KUA itu, ada keterangannya. Anak ini seperti apa sebenarnya. Dan dulu pernah ada seorang yai, mungkin jenengan semuanya kenal, Yai Rosyid. Itu anaknya kan pernah menikah dengan anak yang dulunya di luar nikah. Nah mau dinikahkan ayahnya. Beliau tahu Pak, padahal tidak ada yang ngasih tahu. Diselidiki. Tidak tahu caranya bagaimana. Tiba-tiba beliau tahu bahwa ini adalah anak yang tidak sah. Akhirnya jadi nikah tapi beliau tidak mau yang menikahkan adalah bapaknya. Harus hakim. Luar biasa nih. Berarti memang itu ada hubungannya dengan hal-hal yang begitu. Maksudnya hal-hal yang gaib itu. Buktinya tidak ada yang ngasih tahu tapi beliau tahu. Ngerti nggih? Barangkali ada pertanyaan nanti bisa lewat WA mawon. Enggak. Ya mudah-mudahan dengan, jadi ada dua pilihan Pak nggih. Mudah-mudahan dengan disembunyikan itu justru diampuni oleh Allah dosanya. Sebab orang kalau berdosa kemudian dia menceritakan dosanya kepada anaknya, kepada tetangganya, itu sulit diampuni. Ketokane jujur, tetapi itu sulit diampuni. Sebab misalnya bapak ini seorang bapak cerita, "Nak, aku biyen nang mondok iku njukuki barange koncoku." Kemudian, wis pokoknya nakal aku biyen. Nah, ini ternyata dicontoh anaknya. Maka dia sebenarnya mengajari anaknya. Maka orang yang begini justru tidak diampuni dosanya. Justru dosa yang disembunyikan itu ada peluang untuk diampuni dosanya. Tinggal pilih yang mana. Tetapi sekali lagi, kalau itu tertulis bin siapa, bin bapaknya, itu sebenarnya pembohongan. Kira-kira begitu. Jadi di sini kena hukum pembohongan, tapi di sisi lain kena hukum dosanya kalau tidak diceritakan kepada yang lain, ada kemungkinan untuk diampuni. Dan mudah-mudahan yang begitu-begitu kemudian mendapatkan pilihan yang kedua, yaitu tidak diceritakan, akhirnya dosanya diampuni. Pun kira-kira ngoten, kita lanjutkan kisah-kisah daripada Nabi dan para sahabat ini dengan kisah-kisah penting lainnya sebelum haji wada atau haji yang terakhir sebelum Nabi wafat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.